Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 18 Januari 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, renungan kita hari ini kita akan ambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-4b. Yosua pasal 3 ayat yang ke-4b. Ya, ayat ini cocok dengan tema gereja kita tahun ini yaitu Future Foresight. Siap untuk menghadapi masa depan. Kita tahu hari-hari ke depan itu adalah hari-hari yang belum pernah kita lalui dan kita juga nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Tapi yang jelas Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat 4b. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, waktu saya masih kecil, Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat sekali bagaimana papa saya ngajarin naik sepeda. Ya, itu karena kami tinggal di desa, Bapak Ibu sekalian, lapangan di desa pada zaman itu gede-gede banget, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dibawa ke lapangan itu sama papa saya, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian diajari naik sepeda. Ya, papa saya memegangi sepeda itu dari belakang. Ya, lama-lama Bapak Ibu sekalian, saya mulai berani untuk bersepeda. Ya, nah satu kali waktu diajari naik sepeda itu, waktu saya noleh ke belakang, Bapak Ibu sekalian, ternyata papa saya itu nggak megangin sepedanya. Memang pertama-pertama itu dipegangin, tapi lama-lama nggak dipegangin, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu saya tahu bahwa sepeda saya tidak dipegangi oleh papa saya, maka saya langsung jatuh gedubrak, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya tanya, "Pak, kok dilepas ya kan pegangannya?" Papa saya tersenyum. Papa saya bilang gini, "Kalau kamu lihat ke belakang terus, kamu nggak akan pernah maju ya." Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di tahun 2025, jangan lihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Amin. Sebab kalau kita lihat ke belakang terus, kita nggak akan pernah maju. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan hari ini sedang membawa kita untuk melalui hari-hari yang belum pernah kita lalui. Seperti apa yang ditulis di dalam kitab Yosua, ini adalah cerita bagaimana waktu itu orang Israel sedang mempersiapkan diri untuk menyeberangi Sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan yang belum pernah mereka lalui, ya. Nah, seperti Yosua dan bangsa Israel harus menyeberangi Sungai Yordan, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian Tuhan berkata bahwa Tuhan itu yang akan menyertai. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, hari-hari yang akan kita lewati, meskipun seperti papa saya tidak pegangi sepeda saya, tapi dia ada di belakang saya untuk menjaga supaya jangan sampai jatuh. Maka itu pesan Tuhan yang pertama kepada orang Israel juga kepada Yosua itu ditulis di dalam kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-9, dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Jadi beberapa hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita, jangan pernah takut. Bersama saya ucapkan, jangan pernah takut. 2, 3.
Jangan pernah takut. Mengapa nggak boleh takut? Sebab Tuhan itu menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita harus percaya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ragu-ragu, maka kita akan takut melewati hari demi hari. Bahkan bisa membuat kita menjadi terjatuh. Tuhan itu berfirman, maka Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Tuhan yang berjanji, Tuhan pula yang menepati setiap janji-janjinya. Bangsa Israel diperintahkan untuk menyeberangi sungai Yordan di musim banjir atau air sedang meluap, ya. Namun Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua meskipun dalam keadaan yang tidak mungkin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Mungkin hari ini kita melihat banyak kemustahilan yang sudah ditulis, diramalkan, diprediksi oleh para ahli, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau Tuhan itu menyertai kita, sesulit dan sebesar apapun rintangan, tantangan di depan kita, sekali lagi Tuhan itu menyertai kita dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Seringkali kita menghadapi jalan baru itu dengan rasa takut. Misalnya ketika kita pindah ke kota yang baru seperti saya, dari Surabaya pindah ke New York, ya, berapa tahun yang lalu itu 18, sekarang 16 ya, 17 tahun ya, 17 tahun yang lalu. Aduh Bapak Ibu sekalian, belum kenal siapa-siapa di New York itu, maka itu kemana-mana Bapak Ibu sekalian, salah satunya saya itu ngantongin alamat itu, ya, ditaruh di baju saya, ya. Bu Yongki juga membawa itu. Sebab apa? Sebab yang pertama kami asing dengan kota ini, yang kedua kami nggak bisa berbahasa Inggris. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan menyertai kami sehingga sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kami sungguh-sungguh melihat penyertaan Tuhan. Nah, kemarin waktu hari Kamis, ya, Pastor Ruben Ong berbicara kepada setiap kita, kita harus sadar siapa diri kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kita tahu seperti tadi pujian yang kita naikkan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha baik, dan Dia sekali-kali tidak akan pernah tinggalkan kita. Maka itu pesan yang pertama, jangan pernah takut. Ya. Nah, yang kedua, Yosua pasal 3 ayat yang kelima dikatakan begini, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi yang pertama, kita nggak boleh takut karena Tuhan menyertai kita untuk hari-hari ke depan yang mana kita nggak pernah lalui. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita itu menguduskan diri. Ya, kita itu nggak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Jadi hidup kudus itu bukan susah, Bapak Ibu sekalian. Tinggal persoalan mau atau nggak mau ditolong oleh Tuhan, ya, oleh Allah Roh Kudus itu. Lawan daripada kata kudus adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah hamartia dalam bahasa aslinya, yang artinya tidak tepat sasaran atau melenceng. Jadi yang namanya menguduskan diri, Bapak Ibu sekalian, dengan pertolongan Roh Kudus, kita kemudian mulai mentaati firman Tuhan, hidup selaras dan senada dengan sorga. Sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, diperintahkan oleh Tuhan untuk menguduskan diri. Ini berarti hidup benar, menjaga hati kita, Bapak Ibu sekalian, sedemikian rupa sehingga nggak ada sampah-sampah yang ada di dalam hati kita.
kita hidup dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Alkitab berkata, tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Tahun ini, 2025, percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun ini adalah tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Karena memang itu adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Ketika kita menghadapi jalan-jalan yang baru, kita harus membersihkan diri kita. Kita harus bertobat, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus membereskan hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Sebab Tuhan itu dikatakan dalam kitab Yesaya, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukannya telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita, tapi yang menyebabkan pemisah antara aku dan engkau, kata Alkitab, itu adalah dosa-dosamu. Ya, bayangkan seseorang memakai kacamata hitam yang kotor, udah hitam kotor. Apapun yang dia lihat di depannya akan gelap dan buram. Begitu juga hidup kita, kalau hati kita kotor, hati kita gelap, kita tidak akan bisa melihat terang, kita tidak akan bisa melihat karya Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan yang ketiga, dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Apa artinya? Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu harus yang nomor satu, yang utama, yang pertama dalam hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang terkenal itu dikatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. Ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, tabut perjanjian berjalan terlebih dahulu, ya. Dan kalau kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, begitu kaki para iman menjejakkan kakinya di sungai Yordan yang sedang meluap itu, maka sungai Yordan itu terbelah menjadi dua, persis sama dengan peristiwa waktu orang Israel menyeberangi Laut Teberau itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan ditempatkan nomor satu di dalam hidup kita, maka Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya 45 ayat yang kedua yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa gunung-gunung itu akan diratakan. Pintu-pintu tembaga akan dipecahkan, bahkan palang-palang besi yang menghalangi kita itu akan dipatahkan. Dan kita lihat akhirnya, orang-orang Israel ini, Bapak Ibu sekalian, mereka dapat menyeberangi sungai Yordan yang dalam, yang luas itu, Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, Tuhan yang sama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ketika menghadapi jalan yang belum pernah kita lalui, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar supaya kita menjadikan Tuhan yang pertama, yang utama di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah punya banyak pengalaman di hari-hari yang lalu. Mungkin merasa diri kita itu pintar, Bapak Ibu sekalian, pandai. Puji Tuhan, ya. Tapi untuk melalui jalan yang tidak pernah kita lalui, please jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebab jalan-jalan yang akan kita lalui, hari-hari yang kita akan hadapi itu nggak sama dengan
hari-hari yang lalu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka percayalah tahun ini seperti yang kita katakan, tahun yang akan mengalami penuh dengan terobosan-terobosan itu akan terjadi dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab Tuhan itu berjalan di depan kita, Dia adalah pemimpin penerobosan itu. Terkadang jalan yang Tuhan tunjukkan mungkin tampak menakutkan, tidak pasti dan bahkan mustahil. Tetapi pemazmur, yaitu Daud dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku jalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Mungkin banyak bahaya yang ada di depan sedang menghadang kita. Ya, firman Tuhan berpesan pada hari ini, yang pertama, jangan pernah takut, Tuhan itu menyertai kita. Yang kedua, jaga diri kita. Hiduplah dalam kekudusan. Dan yang ketiga, jadikan Yesus sebagai yang pertama, yang utama dalam hidup kita. Ketika Tuhan membawa kita ke jalan yang belum pernah kita lalui, Dia sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Ya, percayalah tahun 2025 akan banyak hal-hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan itu yang memegang kendali dalam setiap langkah kaki kita. Seorang pemain akrobat berjalan di atas tali dengan penonton yang penuh dengan ketegangan di bawahnya yang menonton dia. Setiap langkah dari pemain akrobat itu tampaknya berbahaya. Tetapi pemain akrobat itu, dia terus fokus kepada tiang penyangga di depannya. Ya, waktu ditanya dalam sebuah wawancara, mengapa kok kamu tidak terjatuh waktu berjalan di atas tali itu? Dia bilang, ya fokusku kepada tiang penyangga di depan. Begitu juga hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan fokus pada ketakutan, jangan fokus kepada rintangan, apalagi jangan fokus kepada kemampuan diri sendiri yang terbatas, tetapi tetap fokus kepada Tuhan Yesus, tiang penyangga kehidupan kita. Maka future foresight, siap menghadapi masa depan kita di dalam Yesus adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Sekali lagi, meskipun jalan-jalan itu belum pernah kita lalui, percayalah, Dia Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu Engkau sungguh baik dan Engkau berbicara kepada kami hari ini tentang jalan-jalan yang belum pernah kami lalui. Kami percaya akan firman-Mu bahwa Engkau iya dan amin. Maka itu sekali lagi kami berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu, tolong kami semua untuk kami mau menyangkal diri, menyangkal ego kami mau hidup dalam kekudusan, meninggalkan dan menanggalkan dosa-dosa kami, meninggalkan dan menanggalkan semua kebiasaan buruk itu, Bapa. Dan kami mau senada dengan sorga. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun yang terbaik dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.